agar dalam konsumsi tersebut patuhi aturan tentang halal dan haram. Maka Yusuf Al-Qaradawi itu Pak Bu menulis buku Al-Halal wal Haram fil Islam, halal dan haram dalam hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para orang tua kami, para tokoh masyarakat, kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ba'da subuh ini menjelang masuknya waktu syuruk untuk bisa kita mendirikan salat sunat isyraq, kita isi waktu i'tikaf kita ini dengan kajian muamalah. Pagi ini kita membahas tentang bagaimana Islam memandang tentang konsumsi. Di dalam kajian fikih muamalah ada 3 hal yang berurutan dibahas oleh para ahli fikih. Pertama adalah produksi, yang kedua adalah konsumsi, yang ketiga adalah distribusi. 3 hal ini kalau berjalan secara baik, maka akan terjadilah keseimbangan dan kestabilan dalam muamalah tersebut. Ketika satu hal tersendat atau bermasalah Bapak sekalian, maka akan bermasalahlah muamalah tersebut, atau ekonomi dari satu bangsa dan negeri itu akan bermasalah. Kalaulah produksinya bagus tapi distribusinya nyangkut Bapak sekalian, tentu akan banyaklah orang-orang yang memproduksi dari barang tersebut akan mengalami kesulitan. Sebutlah sekalian barang-barang yang dihasilkan dari hasil pertanian. Sekarang sudah hampir memasuki tahun ketiga. Bagaimana derita dari petani-petani pinang. Produksinya luar biasa Pak Bu. Ternyata kemudian ketika dijual anjlok, karena rupanya distribusi ke luar negeri sudah tersendat. Sementara barang ini banyak dulu dikonsumsi oleh pihak luar negeri. Ketika kemudian konsumsi meningkat tapi produksi bermasalah, harga akan naik Pak Bu. Tak seimbang antara produksi dengan konsumsi. Contoh sekalian ketika Ramadan,
itu kan konsumsi meningkat. Produksi boleh jadi tidak meningkat, atau boleh jadi distribusinya bermasalah, terjadi penimbunan. Ihtikar dalam bahasa fikih muamalahnya. Produksi meningkat, tapi kemudian distribusinya ada spekulan-spekulan bermain di situ, ingin cari keuntungan pribadi. Akhirnya konsumsi jadi masalah, harga pun menjadi naik. Nah, maka orang-orang yang mencari keuntungan pribadi dalam persoalan fikih muamalah, ketika dia dapat pundi-pundi harta, sesungguhnya dalam Islam itu tidak dipandang sebagai rezeki. Karena yang namanya rezeki itu adalah sesuatu yang dia secara zatnya adalah halal, lalu proses usaha mendapatkannya juga secara halal dan baik, baru itu dinamakan sebagai rezeki. Nah, maka pagi ini sekalian kita sedikit membahas tentang persoalan konsumsi. Kita selaku makhluk hidup sekalian, tentu persoalan konsumsi ini tak dapat kita elakkan, karena kita adalah makhluk hidup yang butuh pemenuhan terhadap kebutuhan hidup kita. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, dalam urusan konsumsi ini Islam mengajarkan beberapa nilai-nilai pokok atau nilai-nilai penting yang harus dipatuhi oleh setiap umat Islam. Yang pertama Bapak sekalian, nilai pokok yang harus dipatuhi oleh umat Islam dalam konsumsi adalah nilai adalah, al-adalah, adil, keadilan. Apa yang dimaksud dengan adil itu Pak Bu? Setidaknya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli berdasarkan sudut pandang yang mereka gunakan ketika memahami tentang adil tersebut. Bagi para ahli akidah atau ilmu kalam, yang namanya adalah tersebut adalah istiqamah fid din, konsistensi dalam menjalankan agama. Nah, maka Bapak sekalian, dalam urusan konsumsi kita harus patuhi norma-norma agama. Ada yang dibolehkan, ada yang tak dibolehkan. Bahasa fikihnya ada yang halal, ada yang haram. Maka yang haram tidak boleh dilabrak, yang dilarang tak boleh dilanggar. Kadangkala yang pelanggar ini justru orang yang tahu pula Pak Bu. Dia tahu Pak Bu, tetapi karena ada urusan kepentingan konsumsinya di situ, sehingga akhirnya dia labrak sekalian nilai-nilai adalah tersebut, nilai-nilai norma agama itu dilabraknya sekalian. Ada suatu guyonan Pak Bu. Ini cerita seorang penceramah terkenal, tapi bukan di Pekanbaru, bukan orang Riau gitu. Saya dulu dengar ceramah ini ketika saya masih kuliah S1 di tahun-tahun 1996 atau 97, saya ingat lupa Bapak sekalian. Jadi Bapak sekalian, satu waktu seseorang, dia sebut dirinya sendiri, berceramah ke satu kampung. Lalu begitu akan memasuki kampung tersebut, dia ketemu dengan seekor monyet. Nah, kalau bahasa Minangnya Pak Bu, baruak katanya. Nah, lalu dicibirlah, tahu cibir Pak Bu? Nah, diejek, dikeluarin lidah, dicibirnya Pak Bu. Tersinggunglah saya, kata Ustadz ini. Nah, dia ajaknya baruak tadi bercakap Pak Bu. Nah, bercakap secara batiniah lah. Baruak katanya, apa dia ang cibir remboh? Kenapa engkau cibir saya? Si Baruak menjawab Pak Bu, Buya, ndak buya saja yang kami cibir, seluruh manusia kami cibir.
Pak Camat kami cibir, Pak Polisi kami cibir, Pak Tentara kami cibir, dokter kami cibir, guru kami cibir, Buya pun kami cibir. Hebat kalian, pandai pula kalian mencibir. Nyoba iko Buya katanya. Paham masa saya itu Pak Bu? Begini Buya katanya, saya ini, itu kata baru Pak Bu, bukan kata saya. Nanti salah paham ini. Saya ini kata si baru tadi, nama saya baru katanya. Itu kata baru Pak Bu. Nama saya baru katanya. Kampung saya hutan belantara, desanya desa Semak Belukar katanya. Pandai pula Buya tu mengemas cerita tu Pak Bu. Dapatlah saya oleh Pak Sidi ini. Kalau di Pariaman kan ada gelar Sidi Pak Bu. Dapatlah oleh si Sidi ini katanya. Lalu saya dibawa pulang oleh Pak Sidi ini. Dilatih dan disekolahkanlah saya di Sekolah Tinggi Baru. Adalah perguruan tinggi baru kini Pak Bu. Jadi bukan sekedar manusia saja sekolah Pak Bu, hewan pun sekolah. Kan banyak tuh Pak Bu. Ada sekolah kucing, ada sekolah anjing. Jadi kalau ada manusia tidak mau bersekolah Pak Bu, kalah aja hewan tadi tu. Ada yang tak mau sekolah dia, itu kalah tu Pak. Baru sekolah kini Pak Bu. 40 hari saya sekolah Buya katanya. Dilatihlah saya oleh Pak Sidi ini untuk mengenal buah kelapa, supaya tahu saya mana yang boleh, mana yang tak boleh, mana yang halal, mana yang haram, mana yang tua, mana yang masak. Yang tua dan masak saya turunkan, yang muda tak boleh disentuh-sentuh. 40 hari Buya, tamat saya sekolah, diuji coba oleh Pak Sidi ini. Dibawalah saya pakai sepedanya. Kadang saya duduk di depan, kadang saya duduk di belakang. Dek kamilah satu tim, tak masalah dia awak doh katanya. Kata si baru tadi. Satu waktu melewati satu rumah katanya. Lalu kemudian si pemilik rumah nampak olehnya kami, dipanggilnya saya. Kata si baru tadi, kata sang pemilik rumah, baru. Cuman anehnya awak yang diimbau, Pak Sidi kok yang menjawab. Iyo katanya. Jadi bagus sekalian, kata si baru tadi, dek kami satu tim, awak rela-rela jojo katanya. Ini menjawab, awak diimbau, ini menjawab katanya. Nah, akhirnya si pemilik rumah yang punya pohon kelapa yang banyak tersebut minta kepada Pak Sidi supaya dengan saya sebagai baruknya katanya. Ini cerita baru tadi Pak Bu. Agar kemudian saya menurunkan buah kelapanya sesuai dengan ilmu yang saya dapat. Yang boleh saya ambil, yang halal saya turunkan, yang masak tua saya turunkan, yang muda tak saya sentuh. Tu Buya katanya, 40 hari wak sekolahnya manusia katanya, mulai dari SD sekolah lehnya sampai doktor lah profesor je boleh. Yang halal memang diambilnya, yang haram dilibasnya juga. Awal 40 hari sekolahnya Buyanya. Tapi manusia tu ada yang lah 52 tahun umurnya, ada yang lah 60 tahun lebih, tapi tak jelas juga olehnya mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang terlarang. Itu makanya setiap ketemu dengan manusia saya cibir manusia tu katanya. Mudah-mudahan kita tak bertemu dengan baruk tu Pak Bu. Kok bersobok je baruk tu Pak Bu, dicibirnya Pak Bu.
Mengaji tiap subuh katanya, mengaji tiap hari katanya. Tapi yang haram dia hampai juga katanya. Apa tahu sama bodoh tadi kok dicibirnya awak sabar-sabar je lah Pak Bu. Kadang-kala ilmu tinggi tapi pengamalan masih kurang bos sekalian. Jadi Bapak sekalian, nilai-nilai adalah tersebut mengajarkan pada kita Bapak sekalian, agar dalam konsumsi tersebut patuhi aturan tentang halal dan haram. Maka Yusuf Al-Qaradawi itu Pak Bu menulis buku Al-Halal wal Haram fil Islam. Halal dan haram dalam hukum Islam. Buku ini dah lama nih Pak Bu. Saya malah membeli buku ini ketika saya masih aliyah Pak Bu. Di tahun 93 atau 94, 1993 1994. Dan alhamdulillah buku ini sudah ada terjemahannya Pak Bu. Ini sangat bagus ini untuk kita baca. Ditulis oleh Yusuf Al-Qaradawi, Al-Halal wal Haram fil Islam. Dalam bahasa Indonesianya halal dan haram dalam Islam. Maka kalau kita patuhi tentang hal itu semua Bapak Ibu sekalian, maka kita telah menjalankan prinsip konsumsi, yaitu tentang adalah. Oh, dalam transaksi ekonomi tidak boleh riba, kita patuhi. Oh, dalam transaksi ekonomi Bapak Ibu sekalian tidak boleh kemudian mengambil keuntungan di balik kesulitan orang lain. Tidak boleh ada manipulasi Bapak Ibu sekalian dan sebagainya. Di dalam Islam tidak boleh memakan babi, tidak boleh memakan bangkai, tidak boleh memakan sesuatu yang tidak disembeli dengan menyebut nama Allah. Itu kita patuhi Pak Bu. Jadi bukan sekedar enaknya saja dalam urusan makan tersebut Pak Bu, tetapi halal dan haramnya itu harus diperhatikan oleh kita. Kalau tidak, berarti kita melanggar dari komponen penting dalam persoalan konsumsi, yaitu adalah. Adalah dalam pengertian istiqamah fid din, konsisten dalam menjalankan ajaran agama Islam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka Bapak sekalian, di dalam konsumsi tersebut tidak boleh orang menjual sesuatu yang berdasarkan keuntungan yang besar dengan modal yang sedikit, tapi kemudian melanggar, sehingga akhirnya dicampurlah zat-zat yang membahayakan bagi tubuh manusia. Supaya cantik kelihatannya kasih zat pewarna, supaya manis terasa kasih penambah pemanis, sehingga akhirnya banyaklah muncul penyakit-penyakit yang disebabkan oleh orang yang menjual makanan-makanan yang seperti itu. Ini tanggung jawabnya nanti di akhirat semua dihisab nih Pak Bu. Semua dihisab kita disebabkan karena perangai kita. Orang yang berbelanja atau orang yang membeli kadang-kala dia tidak tahu Pak Bu. Dia tercurangi konsumsinya disebabkan oleh perangai orang yang menjualnya atau pedagang. Itu pedagang seperti ini akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat Bapak sekalian. Nah, maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, oleh sebab itu prinsip pertama itu dalam konsumsi adalah. Jadi jalankan ajaran agama itu secara baik dan utuh. Oh, makan tak boleh berdiri, jangan berdiri. Makan harus duduk, kita jalankan. Makan dianjurkan pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan. Awak ustaz kidal ustaz, belajarlah dari kidal itu ke kanan. Masa tidak bisa dilatih? Kalau urusan yang lain mungkin nulis sudah terbiasa kiri misalnya, susah merubahnya sekalian. Dah belajar tidak juga lancar lagi kiri misalnya, itu bolehlah mungkin termasuk dimaafkan. Tapi kalau dalam urusan konsumsi Pak Bu, tidak ada kondisi daruratnya itu Pak Bu. Ini kan darurat Ustaz. Kadang-kala kan orang seenaknya saja menyebut darurat. Darurat itu kondisi yang kalau tidak dilakukan itu membahayakan bagi keselamatan jiwa.
membahayakan bagi keselamatan jiwa. Kecuali kondisi darurat itu mungkin tangannya pontong, mungkin tangannya patah sehingga tidak bisa atau sulit digerakkan. Tapi kalau kondisi tangannya sehat, cuman belum terbiasa, dari kecil sudah biasa kidal misalnya, itu kan bisa dilatih, Bapak sekalian. Tidak boleh dibiarkan seperti itu terus. Maka Bapak sekalian, ajaran-ajaran agama kita jangan kemudian dilabrak, karena itu melanggar dari prinsip adalah. Yang kedua Pak Bu, dalam perspektif sosial atau kemudian dalam perspektif muamalah keseharian, adalah tersebut adalah wada'u syai' fi mawadi'ihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka dalam urusan konsumsi ini sekalian, kita dituntut untuk adil. Misal Pak Bu, kita punya anak 2 orang, yang satu sekolah tingkatan aliyah, yang satu sekolah tingkatan ibtidaiyah atau SD. Dia kan butuh uang jajan, ini kan konsumsi dia Pak Bu. Lalu kemudian dua-duanya sama-sama diberi uang 50.000 di pagi hari untuk konsumsi jajannya. Itu tidak adil. Karena begitu, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kita harus adil juga Bapak sekalian. Nah, ketika Bapak sekalian dalam keseharian, dalam segala hal memang kita adil ini harus kita wujudkan, bukan sekedar dalam urusan konsumsi saja. Ibarat kalau disuruh diminta tolong anak tadi, harus juga seimbang. Ini anak yang tua ini asik kena perintah terus, yang bungsu dia anak omeh namanya, anak omeh katanya. Asik dimanja terus, akhirnya kita tidak adil. Tiba kemudian pembagian, yang bungsu pula yang paling banyak dapat, yang tua tadi dapat kerojo aja banyak. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka kita akan dituntut dengan keadilan yang telah kita jalankan dalam kehidupan kita. Jadi itu yang pertama Bapak. Yang kedua Bapak sekalian, komponen pokok dalam urusan konsumsi yang diatur dalam Islam tersebut adalah bersih. Bersih itu bukan sekedar zat yang kita makan itu bersih. Kalau itu sudah pasti itu Pak. Bersih yang kita konsumsi tersebut. Itu makanya Rasul mengajarkan cuci tangan. Dan ini menjadi dasar yang kemudian diterapkan secara mendunia. Itu belajar dari Islam tuh Pak. Dulu Pak Bu, sebelum Islam masuk ke daratan Eropa tahun 91 Hijrah, sekarang kan 1446 Hijrah, Islam itu masuk ke Eropa tahun 91 Hijrah. Panglima perangnya adalah Tariq bin Ziyad. Dia membawa 20.000 pasukannya, ingin membebaskan orang Eropa dari penindasan kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi luar biasa menindas Bapak sekalian. Maka Bapak sekalian, ketika sudah menyeberang 20.000 ini Bapak, oleh Tariq bin Ziyad, kapal-kapal yang membawa mereka menyeberang itu dibakar, dihancurkan. Lalu kemudian dia berkata pada seluruh pasukannya, kalian mau mundur, silakan berenang ke seberang lautan sana. Lautan memisahkan antara Maroko dengan Andalusia. Sekarang masuk wilayah Spanyol Bapak sekalian. Di depan kita ada 100.000 pasukan. Mau mati sia-sia di laut atau mati syahid di jalan Allah, karena kita membebaskan penindasan. Tapi karena tujuan Islam itu baik Pak Bu, akhirnya mereka, pasukan Islam itu didukung oleh rakyat Spanyol itu sendiri. Karena mereka sudah mendengar Pak Bu, bahwa di mana wilayah dibebaskan oleh orang Islam, itu tanah-tanah dikembalikan kepada si pemiliknya. Nah, pemiliknya itu mengelola tanahnya sendiri.
oleh pemerintahan Islam hanya diminta bayar pajak 10%. Pajak kalau punya penghasilan dari tanah tersebut. Kalau tidak, tidak. Kalau tidak ada penghasilan bapak sekalian dari pertanian tersebut, tidak ada pajaknya. Tapi kalaupun ada pajak, namanya pajak jizyah, pajak jiwa, karena keselamatan jiwanya dijaga oleh umat Islam. Maka bapak sekalian yang 100.000 tadi kalah, menanglah Tariq bin Ziyad. Mulailah saat itu Pak Bu, 750 tahun Islam mencerdaskan orang Eropa. Satu di antara yang tercerdaskan itu adalah urusan kebersihan. Kenapa begitu Pak Bu? Orang Eropa ketika itu takut dengan air, karena pembesar-pembesar Romawinya atau ke pihak kerajaan mengatakan di air itu ada setan. Jadi takut dengan air Pak Bu. Nah, ada cuci tangan, jangan kau cuci tangan Pak Bu sekalian. Mandi pun tidak. Kalau bukan karena keterpaksaan, tidak mandi-mandi Pak Bu. Kalau disuruh oleh kerajaannya atau rajanya, karena raja mau berkunjung, mandi katanya, baru mandi itu bau. Kalau tidak akan mandi-mandi. Sehingga banyaklah peristiwa misalnya kelahiran anak berujung dengan kematian, karena tidak steril tangan yang tukang nyambut kelahiran tersebut. Islam begitu datang nampak oleh mereka 5 kali paling sedikit bersentuhan dengan air melalui wudhu. Bahkan ada mandi, bahkan ada mandi wajib. Orang Eropa itu tidak ada mandi wajib. Wanita yang rambutnya panjang sekalian tidak pernah dicuci. Bayangkan saja kita itu kalau berdekatan tuh Pak Bu. Jadi sengaja disetting Bu sekalian supaya beda antara pembesar dengan rakyat jelata. Dari kejauhan sudah tercium bedanya. Rakyat jelata baunya busuk. Jadi inilah yang kemudian dicerdaskan oleh orang Islam, sampai Islam mengajarkan dunia kedokteran. Maka ada ilmu bedah. Sebelumnya mana pengenal orang Eropa ilmu bedah Pak Bu? Ibnu Sina, dia dokter Islam, dia seorang filosof, dia ahli fikih, dia kemudian paham ayat Al-Quran, karena memang sejak usia 5 tahun dia sudah hafal Quran. Dialah pencetus awal melahirkan ilmu bedah modern. Kenapa bisa berhasil bedahnya? Karena dia menjaga kebersihan. Maka diajarkan pada orang Eropa yang menyambut kelahiran anak, itu diajarkan harus cuci tangan, harus kemudian pakai sarung tangan. Sejak itulah Pak Bu, tak banyak lagi yang meninggal bayi-bayi yang lahir. Jadi dalam keseharian sekalian, Islam mengajarkan kebersihan. Bahkan bukan sekedar itu, Islam mengajarkan tentang toharoh. Toharoh yang maknanya adalah suci, bersuci. Suci lebih tinggi daripada bersih Pak Bu. Kalau bersih Bapak sekalian belum tentu suci, tapi yang suci insya Allah sudah pasti bersih. Karena yang suci Bapak sekalian, dia akan memperhatikan tohuriyahnya, sifat-sifat sucinya, baunya, warnanya, rasanya. Jadi kita berpakaian Pak Bu, kelihatan Bapak sekalian tidak ada bernajis, najis tidak ada, tapi tohuriyahnya itu harus jadi perhatian. Warnanya sudah berubah tidak oleh daki. Tahu daki Pak Bu? Daki yang menempel di pakaian tersebut sudah berubah tidak warnanya? Bau pakaian tersebut tercium tidak? Ada sahabat datang pada Rasul Pak Bu, lalu kemudian dekat dengan Rasul, tercium bau tak sedap oleh Rasul. Lalu Rasul bertanya, apakah engkau punya uang wahai saudaraku? Apakah engkau punya harta? Punya ya Rasul. Kata Rasul, kalau begitu setelah ini engkau beli sabun, lalu mandilah dengan sabun, sampolah rambutmu. Di zaman itu kan rambut orang laki-laki rata-rata panjang sebau-bau. Coba bayangkan kalau tidak bersampo-sampo, dia berkeringat terus. Maka Bapak sekalian, Rasul itu mengajarkan tentang kebersihan. Bahkan bukan sekedar rambut, bukan sekedar badan, jenggot pun juga begitu Pak Bu. Jenggot itu diperlakukan seperti memperlakukan rambut.
Jadi kalau rambut kepala itu adalah disampo, maka jenggot pun disampo. Bahkan rambut diminyakin, Pak Bu, jenggot pun diminyakin. Maka ada hadis Rasul, Bu. Nah, ibu pulang dari sini anjurkan suami pakai jenggot nanti supaya bisa mengamalkan ini. Kalau tidak bisa ibu mengamalkan ini, pahalanya besar. Siapa saja istri-istri yang dia meminyakin jenggot suaminya dengan penuh cinta kasih, diminyakin, disisirnya jenggot suaminya tadi, maka setiap helai dari jenggot tadi itu menyebabkan gugurnya dosa dari istri tersebut. Jadi ibu-ibu untuk dapat surga tak lupa payah betul Pak. Asal diurusnya awak Pak, ada dapat surganya tu. Diminyaki jenggot lalu disisir dengan baik. Nah, jadi Bapak sekalian, balik pada kajian kita, maka urusan konsumsi itu lebih penting lagi dalam kebersihan itu Bapak. Maka Bapak sekalian, air yang diminum ataupun kemudian makanan yang dimakan, termasuk kemudian hal yang mengantarkan makanan dan minuman tersebut ke tubuh kita, itu diatur dalam Islam harus bersih. Bersih secara zahiriahnya. Tapi bersih yang kedua itu jauh lebih penting Pak. Apa itu? Bersih cara kita mendapatkan harta tersebut yang kita konsumsi, yang kita pakai. Kita punya mobil, cara mendapatkannya, uang membeli mobil itu bersih tidak dia? Dari yang haram. Kita membangun rumah, bersih tidak dia dari yang haram. Kita memakan makanan, uang yang kita gunakan membeli makanan tersebut bersih tidak? Maka kebersihan ini sangat penting Bu sekalian. Kenapa begitu Pak? Karena dalam hadis dikatakan oleh Rasul, sesuap makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita sampai ke perut kita dihasilkan dari hasil yang haram, menyebabkan 40 hari doa kita tidak sampai kepada Allah. Bahasa lainnya tidak dikabulkan oleh Allah. Maka mencari harta itu Pak Bu, bukan angka yang kita kejar, tapi yang kita kejar adalah keberkahannya. Apa tanda orang berharta dengan harta hidupnya berkah? Yang pertama, semakin berharta semakin taat beribadah. Yang kedua, semakin berharta semakin banyak orang memperoleh manfaat dari harta tersebut. Jadi kalau ada orang semakin berharta Pak Bu, semakin tertutup dia, semakin tak datang dia ke masjid, semakin pelit dia Bu sekalian, itu tandanya dia telah menuhankan harta, tidak berkah lagi. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam konsumsi ini harus diperhatikan dua bersih tersebut. Bersih secara zatnya, bersih secara cara memperoleh harta tersebut. Yang ketiga, bahwa komponen pokok dalam ajaran konsumsi itu adalah kesederhanaan. Sederhana itu bukan menyusahkan. Pahami nanti sederhana itu tak bergizi. Nya bisa beli ikan, misalnya sebutlah ikan ikan kakap atau baung atau tapa dan lain sebagainya. Lalu kemudian ini mewah rasanya. Ustadz mengatakan sederhana, beli maca aja lah katanya. Tahu maca Pak Bu? Bahasa Ocunya maco, bahasa Indonesianya maca. Ikan teri Pak Bu, ikan teri. Kalau bahasa Indonesia ikan teri. Dia ada orang kampung baru-baru belajar bahasa Indonesia. Belanja dia Pak Bu ke Pekanbaru. Berapa maca nih harga Bu katanya. Pohon yang pedagang ada maca mana nih katanya. Yang ini Bu, teri Pak, dak maca namanya. Di tempat kami maco. Rupanya di bahasa Indonesia kalau dijadikan aja itu semua Pak Bu. Maco jadi maca. Nah, jadi Bapak sekalian, balik pada kajian kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwa satu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qasdu fil faqri wal ghina. Mampu hidup sederhana dalam keadaan fakir ataupun dalam keadaan kaya. Kalau dalam keadaan fakir sederhana memang sudah sewajarnya Pak Bu. Ada orang susah hidup tapi baju nak bermerek pula Pak Bu. Lalu kemudian mengejar yang seperti itu, akhirnya dia berutang ke sana kemari. Itu salah tuh Pak. Yang sulit itu adalah ketika kaya, semua bisa diperoleh, semua bisa dibeli, tapi dia bisa hidup sederhana. Nah, itu baru disukai oleh Allah. Nah, jadi Bapak sekalian, kita bukan dilarang Pak Bu. Ustaz, kalau begitu tidak boleh membeli sesuatu yang mahal. Tunggu dulu Pak Bu, lihat fungsionalnya untuk apa. Fungsionalnya untuk apa? Misal Pak Bu, orang itu mungkin dengan mobil harga 150 juta dia sudah bisa beraktivitas. Tetapi tunggu dulu Pak Bu, kalau orang ini aktivitasnya tinggi ke sana kemari Pak Bu, tidak boleh dia, kalau dia sanggup membeli harga yang 800 juta, tidak boleh dia dengan 150 juta Pak Bu. Kenapa begitu? Terkait dengan keselamatan jiwanya. Dulu ada makcik saya Pak Bu, makcik saya ini punya SPBU. Dia pakai mobil-mobil sederhana saja, diincar perampok. Perampok mengejar dengan mobil yang cc-nya tinggi. Ini cc 1300 ya Pak Bu. Lahabi dipijak segitunya lari ya Pak Bu. Orang ini cc-nya 2800. Sekali pijak tarikannya luar biasa. Untung dia dekat dengan kantor polisi ketika itu. Ditabrakkannya mobilnya ke polisi. Akhirnya dia yang masuk rumah sakit. Yang mobil yang murah kalau menabrak itu langsung penyok je orang-orang kali Pak Bu. Tak mobil dia penyok doh, je orang-orang kali penyok Pak Bu. Sejak itu baru dia sadar. Saya bukan sederhana ini. Saya berarti pelit pada diri saya sendiri. Maka Rasul itu Pak Bu, kudanya kuda terbaik, untanya unta terbaik. Karena itu dipakai olehnya untuk berperang. Karena itu dipakainya untuk perjalanan jauh. Saya pernah diprotes oleh jamaah sekalian. Ustaz kau bermewah beli mobil mahnya. Ketika itu mobil saya Fortuner Pak Bu. Saya bilang, oh enggak, kata saya dalam satu kegiatan itu ke Dumai misalnya atau ke Rohil, saya harus balik hari. Kalau balik hari tidak boleh mobil saya yang safety-nya kurang, kata saya. Harus yang safety-nya bagus, kata saya. Ada teman saya Pak Bu, dia pimpinan pondok tapi santrinya banyak. Dibelikan oleh jamaahnya Pak Bu, apa dibelikan mobilnya? Alphard. Ustaz tidak boleh nyetir lagi. Ustaz ni mobil, ni anak 4.000 ni yang akan diurus dia. Ustaz duduk saja, butuh mobil yang bagus untuk kesana kemari yang aman di dalam. Sekarang dibelikan lagi Pak Bu, dia tidak beli, dibelikan orang Pak Bu. Mobil yang Hyundai itu, apa merek itu Pak Haji yang ancak tu Pak Haji? Palisir apa nama tu? Palisir. 1,2 M atau 1,3 M tu Pak Bu? 1,3 meter. Kalau miliarnya punya tidak lemak depan Bu. Akhirnya dia bisa pakai mobil tu larinya 240 larinya. Cobalah kalau pakai Avanza 240 Pak Bu. Tidak ada sampai hampir 240 tu Pak Bu. Kau ada kau dah lubannya pada mobil dia. Jadi karena memang kebutuhan boleh. Jadi jangan disangka sederhana itu adalah menyusah-nyusahkan badan. Tidak Pak Bu. Karena ini ada kaitan dengan keselamatan. Seperti Rasul ketika dia punya kuda, kuda terbaik. Ketika dia punya unta, unta terbaik. Tapi kalaulah kemudian berlebih-lebihan, orang di rumah itu 2, tapi mobilnya sampai 8. Ngapain dengan mobil 8 itu? Hobi Ustaz katanya. Awak suka mobil-mobil yang macam-macam iko katanya, koleksi. Akhirnya Pak Bu, untuk didengar mesinnya saja pagi hari diduduknya, digasnya, vum vum vum, sedap katanya, mantap bunyinya. Mati.
Yang mobil kau tak berjalan depan. Nah, jadi oleh sebab itu tak boleh dalam Islam itu mubazir. Tak boleh bermewah-mewahan ketika itu tidak dibutuhkan untuk hal tersebut. Maka dalam Islam Pak Bu, memproduksi sesuatu yang akan menyebabkan orang bermewah-mewahan tak boleh, kecuali untuk kebutuhan. Presiden misalnya, itu tak boleh mobil sembarangan Pak Bu. Mobil kaca anti peluru, tingkat safety-nya harus tinggi, berapapun harganya harus dibeli, harus dibuat. Oh, pesawatnya harus pesawat pribadi. Memang ini adalah marwah dari keselamatan negara kita. Dia tidak boleh sama dengan yang lain sekalian. Oh, sama pula dia dengan pesawat masyarakat. Itulah presiden yang merakyat. Tidak lama sudah tu dibunuh orangnya. Nah, jadi dalam hal seperti ini Bapak sekalian, maka tidak dipandang berlebih-lebihan, tapi insya-Allah masih dalam proporsional sederhana. Ketika mulai gonjang-ganjing pertikaian politik terjadi, Ali bin Abi Thalib kan sederhana Pak Bu. Khawarij ketika itu sudah mengeluarkan pandangannya, Ali kafir, Abu Musa al-Asy'ari kafir, Khalid bin Walid kafir, Muawiyah kafir, darahnya halal. Ali sederhana, dia tidak pakai pengawal-pengawal betul. Dari 4 itu siapa yang terbunuh Pak Bu? Yang terbunuh Ali. Saya tidak mengatakan Ali salah Pak Bu, tidak. Mestinya kemudian perangkat pemerintahnya harus jeli menjaga, ini ibarat presiden Pak Bu. Akhirnya cukuplah sejarah seperti itu terjadi, tak boleh terjadi. Jadi sederhana itu tetap proporsional. Nah, maka balik pada kajian kita Pak Bu, kalaulah kemudian untuk konsumsi dengan alasan sederhana tapi kemudian gizi tak terpenuhi, tak boleh Pak Bu. Itu bukan sederhana, itu namanya sampili karyang. Belanja ke pasar, nampak ikan baung, nampak ikan tapa, berapa sekilo? Ini 125.000 sekilo katanya. Mahal katanya. Apa ya sebelah, nampak ikan yang sebesar-besar jempol. Ini berapa nih? Ini 50.000 sekilo. Dalam hati masih tinggi juga katanya. Nampak yang sebesar jempol tuh, lalatnya sudah keliling-keliling di kepalanya Pak Bu, lah busuk kepalanya. Ini berapa nih per kilo juga? Oh, ikon ndak pengguk-engguk aja nya katanya. Sungguh agilah berapa dia agi katanya. Kata ibu tadi, iko je lah. Kata ustaz ndak boleh bermewah doh katanya. Iko je lah. Bekok buang kepalanya lah makan ikan juga. Itu makanya akhirnya Pak Bu, karena ikan dibeli ini ikannya ndak punya kepala Pak Bu, akhirnya gizinya ndak sampai kotak doh, sampai di lehernya Pak Bu. Nya kepalanya ada doh. Kepala nak ada Pak Bu. Akhirnya sekalian, akhirnya kecerdasan, padahal kan ikan itu merangsang kecerdasan Pak Bu, merangsang kecerdasan. Kecuali kalau memang pandai kita dalam urusan berbelanja, kita bukan cari yang kualitas rendah, tapi mencari harga yang rendah, kualitas tetap. Nah, ini seperti pondok yang saya cerita tadi itu Pak Bu. Se-Indonesia dipantaunya itu santri yang dikasih makan 4.000 lebih Pak Bu. Sementara biaya makan diminta dari wali santri 470.000 sebulan, cuman 3 kali sehari makan Pak Bu. Gimana ceritanya itu? Situ semuanya SPP, situ juga semuanya. Akhirnya Ustaz ini mengatakan, selama ini saya bertanya terus Pak Bu, penasaran saya. Strateginya yang pertama, dia memang punya usaha, lalu tiap bulan dia subsidi biayanya 400 juta. 400 juta dia subsidi dari usahanya tiap bulan Pak Bu. Nah, payah mencari orang macam itu Pak Bu. Yang kedua, dia pantau se-Indonesia, mana daerah yang sedang jatuh harga beras, diborongnya di situ Pak Bu. Misal di Jawa Timur jatuh harga beras, diborongnya, dia beli sekali beli mungkin sampai 30 ton. 50 ton dia beli Pak Bu. Sekarang dia mau cari padi ini, mau cari gudang tempat penyimpanan padi yang bisa kapasitas 40 ton. Sehingga nanti di mana harga padi jatuh, di situ diborongnya
tetap kemudian tanpa mengeksploitasi masyarakat tempatan, diborongnya, disimpan, di situ digiling nanti sesuai dengan kebutuhan makan berasnya atau nasinya. Dengar oleh dia di Natuna sekalian, ikan sedang jatuh harga, ikan tongkol yang beratnya 7 kilo katanya, sampai ke pondoknya diantar harga 7.000. 7 kilo berat ikan tongkol tu Pak Bu 7.000. Diborongnya 4 ton. Diborongnya 4 ton supaya gizi anak tetap terpenuhi, tapi bebannya tidak membengkak. Kalau lurus-lurus saja Pak Bu, gimana caranya anak nak makan ikan tongkol juga, nak makan telur juga, nak makan ayam juga, biaya 470.000 sebulan cuman. Ini kejelian dia pula Pak Bu. Jadi sederhana itu bukan berarti menjatuhkan diri kepada kondisi pelit. Sederhana tetap proporsional. Kalau ibarat makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita, tetap harus memperhatikan gizi. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang keempat, bahwa komponen pokok dari konsumsi tersebut adalah kedermawanan. Jadi tidak boleh pelit dalam urusan konsumsi Pak Bu. Yang hanya kita pikirkan perut kita saja tidak boleh, kita harus pikirkan juga saudara-saudara kita. Bagaimana caranya kalau kita kenyang, saudara kita juga kenyang? Bagaimana caranya kalau kita punya pakaian yang layak? Tidak boleh terjadi di lingkungan kita ada yang tak punya pakaian yang layak. Kita bisa berpendidikan anak kita, jangan sampai kemudian ada masyarakat kita yang anaknya tidak sanggup disekolahkan olehnya. Ini prinsip konsumsi kedermawanan. Maka dalam konsumsi itu Pak Bu, ada zakat, ada wakaf, ada infak, ada sedekah, ada hibah, ada hadiah. Tak boleh kita kemudian macam ilmu sabit Pak Bu. Tahu ilmu sabit Pak Bu? Nah di awaknya sudah sabit itu kan melengkungnya ke kita. Saya belum ketemu orang nyabit begini Pak Bu. Tak ada tuh Pak Bu. Tak ada. Orang nyabit pasti begini. Dinyo sado Pak Bu. Lah ndak tak pagui, tahu Pak Bu tak pagui. Ndak tampil olehnya baru terpental selembar, selai satu. Itu maka tukar-tukar 1.000, tukar 2.000 tu paling laris menghuni bakul infak. Yang kadang-kadang ilmu sabit dapat Pak Bu, yang godang-godang habis dinyo. Yang ketek-ketek saja dikasih. Tapi kalau di sini tidak ada Pak Bu. Saya tengok wajahnya wajah dermawan semua ni. Amin ya rabbal alamin. Jadi terakhir sekalian, bahwa komponen pokok dari konsumsi tersebut adalah moralitas atau akhlak. Jadi sekalian, jangan kita ketika mengkonsumsi itu tidak berakhlak. Contoh makan Pak Bu, kan duduk itu kan akhlak. Makan diawali dengan bismillah. Makan itu jangan berbunyi macam awak suaranya makan. Apa ya? Jadi jangan macam itik kita makan Pak Bu. Itik itu kalau makan katanya, habis dia disok sado Pak Bu. Maka Rasul ajarkan ketika makan bersama Bapak Ibu sekalian, ambillah yang ada di depan kita. Yang di seberang lawan punya kawan Pak Bu, jangan dihajar je Pak Bu, punya awak lu. Kalau sekiranya tidak disentuh olehnya, boleh ditanya, Pak, tidak dimakan tu Pak. Saya suka itu. Boleh. Kalau nampak apa yang punya orang diambil dia dulu Pak Bu. Yang dimnya ditinggalkannya Pak Bu untuk ronde kedua. Jadi kalau macam tu tidak berakhlak jadinya Pak Bu sekalian. Rasul kalau sudah makan ikan, daging tak dimakan. Kalau makan daging, ikan tak dimakan. Tiba di awak, pantang nampak, pantang tergeletak, segalonya. Beroleh Pak Bu, dijejer oleh orang. Tempat makanan tu 7, 7-7-nya masuk ke dalam piring semua. Ayam diambil jo, ikan dia jo, sayur dia jo, ada apa lagi, rendang dia juga, cencang dia juga. Nasi tadi tak nampak le Pak Bu. Mana nasi go Pak?
Adonya katanya di bawah katanya. Ikut bumbu saja. Itu untung pestanya tidak tiap hari Pak Bu. Kalau tiap hari pesta itu cepat innalillahnya itu. Karena kalau orang makan berlebih-lebihan Bu sekalian, tengoklah ayam. Ayam potong tuh Pak Bu. Kan harus makan berlebih-lebihan. Tidak boleh berhenti makan tuh Pak Bu. Sekarang kandang ayam rata-rata pakai CCTV. Saya nyangka dulu, hebat pakai CCTV. Ayam pun ternyata di CCTV. Enggak. Itu pekerja kandang tuh di CCTV Pak Bu. Enggak boleh tidur. Dengan pekerja kandang pun enggak boleh pula tidur kalau ayam itu dah masuk. Ayam tadi enggak boleh tidur. Kalau tidur, pekerja harus membangunkannya. Makan. 21 hari kena bantai. Jadi kalau ada bapak ibu makan kemakan dia kerja, siap-siaplah malaikat maut siap membantai itu. Ikonya korban ayam potong kan. Jadi bapak ibu sekalian, ada kalanya kita makan, ada kalanya kita berpuasa. Ada kalanya makanlah dengan akhlak atau moralitas yang diajarkan oleh agama Islam. Jangan sampai kemudian tidak ada moral, tidak ada akhlak dalam konsumsi tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan Pak Bu? Silakan Bu. Ibu dulu. Waalaikumsalam. Begini pertama dari Pak Ustaz. Kalian gimana sekolah? Ya. Susu coklat jadi saya kan bikin memaniskannya memang gula juga kan. Misalnya gulanya misalnya 14 sendok, saya kasih itu agak setengah sendok. Apa itu tidak boleh untuk menandakan agak jadi tak minum gitu. Ya. Itu ada berdasarkan hukuman. Waalaikumsalam. Segala yang sudah diproduksi melalui proses BP POM yang di Indonesia, apalagi kalau sudah ada sertifikat halalnya, otomatis halalnya sudah dapat. Tinggal lagi dalam Al-Quran itu kan disebutkan thayyibah. Thayyibah itu artinya baik, aman, bergizi, proporsional. Ibu yang paling tahu ini ukuran amannya ketika dikonsumsi seperti apa. Maksud saya tadi itu ada kadangkala gulanya sedikit cuman pemanisnya yang banyak, sehingga rasanya itu di lidah sudah sangat tak nyaman lagi sebetulnya. Tapi oleh anak kan nak ngerti. Maka oleh sebab itu silakan sebagai penambahnya, untuk penajamnya silakan. Karena itu pun izin dari Kemenkes pun kan sudah dikeluarkan pemanis seperti itu. Cari yang betul-betul ada merek BP POM-nya itu, izinnya itu izin kesehatan, lalu kemudian ada halalnya. Tinggal lagi proporsionalnya itu, thayyibahnya itu diperhatikan. Sekedar yang ibu gambarkan tadi, insya Allah itu posisinya masih aman. Tapi kalau gulanya 3 sendok cuman pemanisnya 3 sendok pula, itu memang tak aman itu. Tak aman itu. Itu yang kadangkala ingin harga murah tapi kemudian membahayakan. Apalagi pakai pewarna. Pakai pewarna tak jelas pula. Kalau pewarna makanan mungkin dalam takaran-takaran tertentu masih aman, silakan. Gunakanlah sesuatu yang kita sendiri memakannya aman. Jadi kalau kita menjual sesuatu untuk orang, maka pikirkan oleh kita sendiri mengkonsumsinya adalah aman, sehingga akhirnya orang lain pun aman ketika mengkonsumsinya. Mungkin gitu Bu ya. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya, terkait dengan pemahaman ini ya. Cerita juga bahwa di zaman Khalifah juga Umar juga itu langsung mengontrol pasar. Ya. Pasar-pasaran bahkan diajari supaya tidak mengerti tidak
namanya Orde Baru. Dan Orde Baru, walaupun saya juga sebetulnya nggak suka juga dia, kita tahu itu menterinya hari-hari omong kosong orang. Tapi itu ada monitor pasar, seperti harga berapa, itu berapa. Jadi memang spekulan itu nggak ada jalan di situ. Beda sama sekarang. Nah kemudian berkaitan dengan masalah kondisi kebersihan. Saya lihat juga beberapa negara yang non-Muslim, yang saya lihat seperti yang negara kayak Singapura, Thailand itu mereka itu tidak harus pakai sertifikat, bahwa dia harus bersih, kalau nggak boleh jualan. Beda dengan kita di Indonesia. Nah, berkaitan dengan seperti itu, persyaratan itu kan memang tidak diketahui oleh mereka, mereka sangat awam sekali. Beda sama pekerja. Kalau pekerja itu ada yang kontrak kerja, ada persyaratan yang diperbolehkan apa hukuman kalau dihilangkan. Tapi kalau pedagang kan tidak jelas, tiba-tiba dagang besok bisa berarti jadi tidak dagang lagi. Jadi memang ada beberapa hal betul-betul persyaratan itu mereka tidak paham. Dan sekarang ini tidak ada lagi seperti pengobrolan seperti zamannya Orde Baru. Nah kira-kira kalau kejadian-kejadian seperti ini banyak saya dengar juga di beberapa media anak-anak kena kanker atau penyakit apa karena bahan-bahan makanan yang menggunakan berbahaya. Dan juga saya lihat fungsi BPOM juga kan begitu apa sekali. Kemudian juga untuk masalah halal itu juga sekarang sudah nggak awal ya. Bahkan di Jakarta kemarin ada juga yang heboh masalah rendah lebih gitu kan. Jadi tidak ada yang mau masyarakat aja yang mau. Nah kira-kira nanti hukumnya gimana di kira-kira nanti kalau hal-hal seperti apa itu tanggung jawab mereka sendiri atau memang umarnya juga tanggung jawab itu? Ya. Bagaimana kalau kita makan yang dimasak oleh umat selain Islam? Katakanlah dia tidak Islam, orang kafir. Kita makan dengan makanan yang dibuat halal atau haram, Ustaz? Kalau itu kita tahu, wahyu tidak boleh kita makan, ada kehalalannya. Sadarkah kita menyebutkan kepada orang lain? Sekitar kita ini kan yang dimasak oleh orang bukan Islam, tapi maju Ustaz. Maju. Lain ke sisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau pada masa Rasul, begitu juga Khulafaur Rasyidin mencontoh dan khalifah-khalifah sesudahnya, mereka selalu turun ke pasar. Jadi mana yang curang dengan timbangan, mana yang curang mencampur barang-barang yang baik dengan barang yang tidak baik, itu ketahuan, itu langsung diberikan sanksi. Malah zaman Umar bin Khattab itu dia bentuk, kalau ibaratnya zaman sekarang ada Kementerian Pasar. Kalau di tingkat kegubernurannya Dinas Pasar. Sebegitu pentingnya persoalan perdagangan tersebut, Pak. Karena memang Rasul sendiri mewanti-wanti tis'ata min asyari rizki fit tijarah. 9 dari 10 rezeki itu adanya adalah di dagang, jual beli. Maka dagang jual beli ini harus ditata dengan bagus, Bapak sekalian. Mulai dari hulu sampai hilirnya urusan dagang ini harus diatur. Itu sebabnya Bapak sekalian ada petugas khusus untuk menertibkan segala sesuatunya termasuk pasar. Namanya wilayatul hisbah. Wilayatul hisbah itu Pak Bu, ya mirip dengan Satpol PP di kita, tapi dibekali dengan keilmuan. Dia paham kalau Satpol PP kita kan tukang sipak-sipaknya Pak Bu. Tukang sipak, tukang gusur, tukang angkek, kan itu. Kok salah go, angkek langsung. Aku salah go, angkek langsung. Nah, itu yang kebanyakan, tapi di Pekanbaru mungkin enggak Pak Bu. Nah, enggak beda gitu. Nah, jadi Bapak sekalian, kalau wilayatul hisbah itu dia dibeda-bedakan Bapak sekalian. Kalau wilayatul hisbah itu menertibkan apa dia? Menertibkan pasar misalnya, ada petugas khususnya. Nah, menertibkan misalnya dalam usaha-usaha bisnis misalnya Bapak sekalian, perusahaan dan sebagainya, itulah ada lagi keahliannya Bapak sekalian. Nah, jadi
ada dengan seperti itu, akhirnya terkontrol. Jadi kalau ada harga pasar hari ini ternyata kemudian di luar dugaan, atau ternyata kalau tak terkontrol dengan hukum pasar, negara turun tangan langsung mengintervensi. Itu makanya ihtikar itu dikontrol betul, penimbunan itu dikontrol betul oleh negara, jangan sampai terjadi monopoli dengan cara ihtikar. Sehingga akhirnya sekalian keluarlah hadis dari Rasul berkaitan dengan ihtikar, bahwa itu adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan seperti itu tertiblah berjalan Bapak sekalian. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita harapkan nanti. Memang dalam urusan dagang dan bisnis di Pak Bu, Rasul pun tidak membolehkan negara campur tangan 100%. Sebab itu menyebabkan nanti pasar tidak menggeliat. Kan sahabat bertanya, ya Rasul tentukanlah harga ya Rasul. Rasul tidak mau. Oh misalnya harga bawang ditentukan oleh negara, tidak bisa Bu sekalian. Itu ada hukum pasarnya. Berapa kebutuhan, berapa produksi, seiring dengan hal tersebut terjadilah harga. Tapi kalau disebabkan karena monopoli, disitulah kasus tentang ihtikar itu kemudian, atau penimbunan sembako itu kemudian menjadi titik poin yang dilaknat oleh Allah dan Rasulullah. Sampai sebegitu dan turun tangan dalam urusan yang seperti itu. Maka kalau dulu kan ada Bulog misalnya, kan banyak itu sembako itu. Bulog itu menjaga stabilitas produksinya sampai kepada harganya. Nah, ketika sudah mulai dilempar ke pasar Pak Bu, di pasar ternyata banyak mental-mental yang jahat kadang mencari keuntungan pribadi, monopoli dia Bapak sekalian. Akhirnya inilah yang kadang-kala terjadi. Mudah-mudahan ini ke depan menjadi pemikiran oleh pemerintah kita, agar kemudian ke depan tidak terjadi tentang hal tersebut. Mengenai halal Bapak sekalian, Kementerian Agama yang sekarang diberikan amanah untuk mengeluarkan sertifikat halal. Sertifikat halal itu gratis Bapak sekalian. Kalau dulu kan lewat MUI Bapak sekalian semuanya. Lewat MUI tidak dibiayai oleh negara. Oleh sebab itu MUI dulu memungut biaya. Nah, Kementerian Agama Bapak sekalian, kasihan nanti kalau ada yang menuntut kenapa MUI memungut biaya. Karena memungut biaya kalau tidak dipayungi hukum bisa dipidanakan. Oleh sebab itu sekarang ini sertifikat halalnya Kementerian Agama mengeluarkan, tetapi prosedurnya tetap melibatkan MUI. Jadi pendaftaran untuk sertifikatnya datang ke Kementerian Agama. Setelah itu dikaji, ini bahasannya tentang apa? Oh makanan, maka dia diteliti dulu di labor. Labor itu ada yang di BP POM, ada yang di perguruan tinggi, ada kemudian di lembaga-lembaga tertentu. Misalnya kalau di sini ada di Skopindo misalnya, ada yang di UNRI, ada di BP POM, ada LP POM MUI sendiri punya LP POM. Maka masuk situ dulu. Setelah dikaji, keluarlah hasilnya. Hasil ini diopor ke MUI, Komisi Fatwa MUI, kemudian mengkaji tentang hal tersebut. Keluarlah kesimpulan dari MUI, halal katanya, maka kemudian diajukan ke Kementerian Agama. Kementerian Agama mengeluarkan sertifikat halalnya. Jadi kawan-kawan di MUI sudah agak enak. Itu yang seperti itu harus kemudian dilihat lagi ada prosedur yang itu dilalui atau tidak. Kalau enggak nanti bahaya. Enggak bisa sampai di LP POM saja Bapak sekalian, BP POM. Hasil dari ini harus ke MUI lagi, dikaji oleh MUI, dan itu diawasi terus. BP POM harus mengawasi terus. Ini ibarat Pak Bu, macam bumbu masakan dulu. Awal mulanya halal, di tengah jalan bercampur dia Pak Bu, bercampur dia dengan zat yang haram. Maka ini harus berhati-hati. Jadi maka oleh sebab itu ini memang kerja harus terlibat, masyarakat juga mengawasi dan menginformasikan kepada pemerintah. Terakhir tentang makanan. Makanan, kalau makanan olahan itu harus dipastikan Bapak sekalian halalnya.
Jadi kalau sekiranya yang masak itu tidak beragama Islam, dia memasak berkaitan dengan sembelihan, itu harus ditelusuri. Ayam disembelih, daging disembelih, kalau ikan masih mending lah. Itu yang pertama. Yang kedua, racikannya itu ada ndak unsur yang tidak halal. Yang ketiga, tempat penyimpanan makanan dan tempat mengolah makanan itu harus dipastikan steril dari yang haram. Ada hotel bintang 5 di Riau nih Pak U. Dia sudah 2 kali mengajukan sertifikat halal. Mentok sekalian. Kenapa begitu? Karena kita perintahkan, bisa kami lanjutkan, tetapi bedakan lemari es penyimpanan makanan yang halal dengan yang haram. Karena di lemari es itu tempat nyimpan alkohol juga di situ. BABA, BIB, kondiok tadi Pak Bu, ya, hanya ada orang belajar pakai gambar Pak Bu. Pakai gambar. Gambarnya gambar kondiok. Orang kampung nyebut kondiok. Tulisannya BABA, BIB. Baca kondiok katanya. Padahal tulisan enggak BABA, BIB, tapi dia baca kondiok Pak Bu. Jadi masih dalam satu lemari besar yang sama. Walaupun mungkin tempatnya itu freezernya di sebelah sini, maka kalaulah seperti itu Pak Bu, walaupun kemudian wadah ke tempat masaknya itu berbeda, belum bisa halal Pak Bu. Jadi kalau yang halal dipisah sekalian. Maka oleh sebab itu berhati-hatilah. Jangan cari makan itu targetnya enak. Dia babi itu kabarnya enak juga, pernah menikmati. Kita tidak pernah menikmati, jijik kita Pak Bu. Nah maka oleh sebab itu berhati-hatilah, jangan sampai kemudian nanti kita mendapatkan efek mudarat. Satu di antara efek mudarat yang paling kita takuti adalah dosa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat mengingatkan saya dan kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.